warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alvini Matimhuria. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan isi dari proyek citizen saya yang berjudul Kontribusi Keterlibatan Mahasiswa dalam Peningkatan Wawasan Nusantara. Garis besar topik adalah apa itu wawasan Nusantara, apa fungsi adanya wawasan Nusantara, apa tujuan wawasan Nusantara, dan bagaimana cara mahasiswa dalam meningkatkan wawasan Nusantara. Latar belakang topik adalah terdapat berbagai ancaman dan tantangan dari luar yang dapat mengancam perkembangan wawasan Nusantara, terutama tantangan globalisme, yaitu semakin meluasnya sistem demokrasi liberal pada berbagai bidang kehidupan baik di bidang ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, yang tak lain membawa krisis multidimensional. Keberadaan ancaman dan tantangan tersebut telah menimbulkan ketegangan dan tarik ulur kekuatan antara nilai dan kearifan lokal. Selain itu, bangsa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahan kesenjangan sosial, masalah ekonomi, kerukunan hidup bermasyarakat, dan melemahnya nilai solidaritas sosial yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan. Hal ini seharusnya mendapatkan perhatian penting karena dapat mengancam integritas bangsa. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari bahasa Jawa kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan, atau penglihatan indrawi. Selanjutnya terdapat kata mawas yang berarti melihat, memandang, atau meninjau. Pengertian wawasan Nusantara menurut beberapa ahli. Pengertian wawasan Nusantara, menurut M. Panggabean, wawasan Nusantara adalah doktrin politik bangsa Indonesia untuk mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhitungkan pengaruh geografi, ekonomi, demografi, teknologi, dan kemungkinan strategik yang tersedia. Dengan perkataan lain, wawasan Nusantara adalah geopolitik Indonesia. Menurut Munajat Danusaputro, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang saling berhubungan serta penerapannya di tengah lingkungan berdasarkan asas Nusantara. Asas Nusantara sendiri merupakan suatu ketentuan dasar yang harus ditaati, dipatuhi, dan dipelihara agar kepentingan nasional dapat terwujud. Jadi, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Fungsi wawasan Nusantara. Pertama, untuk menjadi pedoman motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan, baik bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat pada kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Kedua, wawasan Nusantara menjadi konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan sebagai konsep pada pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. Ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan memiliki cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara adalah pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkungan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang mencakup wilayah dan segenap kekuatan negara. Tujuan wawasan Nusantara. Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Wawasan Nusantara bertujuan untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Hal ini berarti menghilangkan kepentingan-kepentingan individu, kelompok, atau daerah. Cara meningkatkan wawasan Nusantara dengan cara mengenalkan wilayah dan keberagaman Indonesia, mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap negaranya. Dengan cara memperbaiki media penyampaian informasi tentang pemahaman wawasan Nusantara.
dengan mengenalkan wilayah dan keberagaman Indonesia. Keinginan tersebut dapat dilakukan lewat pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan yang diberikan di semua tingkat pendidikan maupun pada pendidikan non-formal dengan memperkenalkan eksistensi wawasan Nusantara yang banyak memiliki potensi yang dapat menghidupi masyarakat Indonesia. Dalam tahap ini, mahasiswa dapat proaktif dalam menunjang pendidikan kewarganegaraan dengan kreativitas mereka, misalnya dengan membuatkan media pembelajaran seperti video atau konten-konten pembelajaran yang menarik. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai contoh, upaya penyelundupan hasil-hasil potensi alam kita ke negara lain, seperti illegal logging maupun illegal fishing. Keikutsertaan masyarakat dalam menjaga aktivitas yang dapat merugikan kepentingan umum telah ikut bersama-sama berpartisipasi dalam mewujudkan integritas negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan hal ini, mahasiswa juga dapat berperan dalam mengedukasi masyarakat terhadap pentingnya menjaga keutuhan wilayah Indonesia dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat dengan harapan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap negaranya. Kemudian, memperbaiki media penyampaian informasi tentang pemahaman wawasan Nusantara. Dan juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Dengan politik media, berbagai negara lain di era globalisasi ini pun menjadi tantangan kita bersama agar supaya masyarakat kita tidak terpengaruh oleh media yang dapat menurunkan semangat nasionalisme. Melalui media, kita dapat memperkenalkan langsung tentang eksistensi negara kita. Namun, upaya ini belum merata di daerah-daerah yang sangat terisolir dengan sarana komunikasi yang terbatas. Dengan demikian, dapat memperkuat semangat nasionalisme untuk saling menyadari bahwa kita sebetulnya berasal dari sejarah yang sama, nenek moyang yang sama, yang telah menjadi satu komunitas negara yang akan mewujudkan harapan menuju kepada cita-cita menggapai masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana yang terdapat dalam rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesimpulannya adalah, jadi hakikat wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang serba beragam dan strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah serta tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam peran ini, mahasiswa diharapkan dapat kembangkan aspek etik dan moralitas dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan kepemudaan. Mahasiswa juga memiliki peran sebagai kontrol sosial. Diharapkan para mahasiswa dapat membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum. Peran terakhir bagi mahasiswa dalam kehidupan sosial adalah sebagai agen perubahan di mana mahasiswa dituntut untuk dapat memiliki sikap kepemimpinan dan kepedulian yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berguna untuk menumbuhkan pengetahuan tentang wawasan Nusantara. Berikut merupakan daftar pustaka. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.